Rahimahumullah, hari ini kita membahas tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, pungutlah dari harta-harta sebagian mereka sebagai zakat. Dengan zakat itu tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan. Dalam surah Al-Baqarah 43, aqimus shalah wa tuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yaitu di antara ayat tentang zakat. Lalu apa itu zakat? Apa itu infak? Apa itu sedekah? Apa itu wakaf? Lalu apa perbedaannya? Zakat itu secara bahasa artinya suci, tumbuh, berkah, berkembang biak. Nah, ini dari makna pengertian bahasa aja, orang yang mengeluarkan zakat maka dia akan suci. Suci apanya? Hatinya, pikirannya, ya kan? Kehidupannya, hartanya akan suci, akan tumbuh, berkembang biak. Zakat itu adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Jadi urutan rukun Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, baru puasa, yang terakhir haji. Infak itu ya menafkahkan, mendermakan, mengeluarkan harta setelah menerima rezeki dari Allah. Jadi infak itu semua ya harta yang kita keluarkan setelah Allah beri lewat gaji, honor, ya THR atau apapun namanya. Jadi setelah kita mendapatkan rezeki, kita keluarkan, itu infak. Sedangkan sedekah itu maknanya lebih luas, ya seluruh kebaikan, ya baik harta, jasa, benda atau apapun, semua yang dilakukan karena Allah itu sedekah. Ya senyum sedekah. Nanti kita bedain. Ini baru definisinya. Wakaf ini sedekah jariyah, yaitu harta yang kita keluarkan yang kekal abadi walaupun kita meninggal dunia, ya dimanfaatkan terus menerus. Nah itu wakaf atau istilahnya sedekah jariyah. Itu definisinya ya. Wakaf itu artinya diam, ya artinya harta yang terus diam, yang menerus dimanfaatkan untuk manusia. Nah, apa bedanya zakat, infak, sedekah dan wakaf? Bedanya kalau zakat itu wajib ain, ya rukun Islam yang ketiga. Ya ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Infak ini hukumnya sunnah. Jadi setelah kita dapat rezeki, kita keluarkan ya setelah kita menerima rezeki. Jadi tidak ditentukan jenisnya, tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya, kapan saja boleh infak. Sedekah lebih luas, umum dari zakat. Infak keseluruhan kebaikan, ya bisa jasa, benda, tenaga, ya zikir, istighfar, senyum, mencium istri, suami, sedekah. Nah, jadi kalau gak punya duit, cium aja istri, itu sedekah. Ya, gak punya uang, senyum aja setiap hari, itu sedekah. Ya, cium anak.
Nah kalau wakaf tadi ya kan sedekah jariyah, ijabatun Adam in qata'alam amalu illa min salasin. Apabila manusia wafat terputus amal kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah itu wakaf, masjid, musola, pesantren, madrasah, sekolah, jalanan, jembatan, Al-Quran, rumah sakit, semua yang dimanfaatkan terus-menerus, maka selama itu mengalir pahalanya, dan itu namanya wakaf. Nah, kembali sekarang satu-satu kita jelasin ya. Zakat dulu ya. Zakat itu secara garis besar ada 2. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ini dikeluarkan kalau ada 2 syaratnya, nisab dan haul. Nisabnya adalah 85 gram emas murni. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti kalau kita punya uang 85 juta setahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, kira-kira jamaah Nurul Falah punya uang nggak 85 juta setahun? Nah, hitung-hitung. Kalau ada 2,5% wajib dikeluarkan. Kalau zakat fitrah ini zakat pribadi, dikeluarkan wajib wudu'nya sebelum sholat Idul Fitri. Sunnah dari awal Ramadan. Ya, boleh tanggal 1 Ramadan boleh sunnah. 2, 3, 4, 5 sampai 29 boleh. Malam Idul Fitri boleh. Habis sholat subuh tanggal 1 Syawal boleh. Yang nggak boleh itu kalau sudah sholat Idul Fitri. Nah, kalau sudah sholat Idul Fitri, udah bukan zakat fitrah namanya, sedekah biasa. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kepala rumah tangga, suami atau ayah dari anak-anaknya, atau kalau perusahaan ya bosnya, gitu ya. Sebanyak berapa? 3/4 liter atau digenapkan ya 3,5 liter 1 sok, 2,5 kilogram beras. Ya beras ya, makanan setempat. Ada yang kurma, ada yang gandum, ada yang beras ya, karena kita makan nasi makanya beras. Ya ini atau seharga itu. Nah di Depok ini kalau tidak salah 50.000 ya per orangnya di Depok. 45. Pokoknya sih kalau ketentuannya antara 45 sampai 55. Ya kalau 45 boleh 45. Dilempengin aja 50 ya. Ya, siapa yang wajib? Yang lahir sebelum sholat Idul Fitri. Ya wajib tuh. Misalnya ibu-ibu yang hamil 9 bulan melahirkan sholat subuh 1 Syawal, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Melahirnya habis sholat Idul Fitri nggak wajib, nggak ada zakat fitrah. Pokoknya orang yang hidup sebelum sholat Idul Fitri wajib dikeluarkan. Makanya yang punya istri yang hamil 9 bulan udah mendekati sholat, kalau sudah siap-siap tuh, ya kan? Kalau pas melahirkannya sebelum sholat Idul Fitri, wajib cepat keluarin zakat fitrahnya. Nah ini zakat fitrah. Nah lalu kita namanya belajar zakat ini harus tahu rukun dan syaratnya. Syarat wajib zakat fitrah pertama Islam. Artinya orang yang bukan beragama Islam tidak wajib zakat fitrah. Ini pernah kejadian di musola dekat rumah. Jadi di situ kan ada orang kontrak, orang Kristen. Karena memang udah kayak orang Islam gitu, gaul gitu. Ya, kadang-kadang Idul Adha ikut bantuin potong kambing, ikut bantuin lah. Ya, ikut rame-rame begitu kan. Lalu orang-orang ngeluarin zakat fitrah, dia ikut-ikutan bawa beras untuk anaknya, istrinya ke musola. Lalu saya tanya dulu ke pengurusnya, ke panitianya, tanya dulu dia udah Islam atau belum. Kalau dia bukan Islam,
jangan terima, karena tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Jadi harus beragama Islam dulu, harus syahadat dulu. Syahadat yang penting, harus syahadat. Kalau dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, wajib zakat fitrah. Tapi kalau masih agamanya beda, tidak sah. Ya, bukan sedekah, hadiah juga bisa, sedekah juga bisa, hadiah aja. Sama dengan kurban juga kalau ada orang yang beda agama dengan kita ngasih kurban, tidak sah kurbannya, harus agama Islam dulu. Yang kedua, masih hidup ya pada waktu terbenam matahari di malam hari Idul Fitri. Artinya kalau orang yang masih hidup di malam takbiran wajib dikeluarkan zakat fitrah. Walaupun meninggalnya pas 1 Syawal misalnya, nah itu wajib zakat fitrah masih. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya maupun keluarganya. Ya, bagaimana dengan orang yang miskin? Dia tetap mengeluarkan zakat fitrah, cuma setelah menerima. Alhamdulillah kebiasaan kita ini di mana-mana biasanya di tanggal 27 itu udah dibagiin. Nah, kan berarti dia sudah menerima tuh, maka dia keluarkan zakat fitrahnya. Cuma kalau panitia kalau menerima dari zakat fitrah orang miskin, kasih lagi, hanya ijab kabul doang. Formalitas dia keluarin zakat, setelah selesai panitia zakat fitrah langsung memberi kepada orang miskin tadi, karena dia mustahik zakat. Tapi harus keluarin, dia harus keluarin. Kalau nggak keluarin nanti, kalau dalam hadis itu mu'allaqun baina samawati wal ardh, puasanya itu tergantung, nggak diterima oleh Allah di antara langit dan bumi. Yang keempat syarat wajib zakat itu makanan pokok. Ya, makanan pokok kita nasi berarti beras. Ya, ada yang gandum, ada yang sagu, itu ya itu makanan pokoknya. Rukun zakat fitrah pertama niat. Ya, niat oleh orang yang memberikan zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, untuk diri sendiri, fardholillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Kalau untuk suami istri, ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati an zauji, fardholillahi ta'ala. Kalau untuk anak-anak kita, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fulan bin fulan, fardholillahi ta'ala. Dan seterusnya ya. Kalau satu keluarga sebutkan saja, nawaitu an zakat fitri an nafsi wa an zauji wa an jami'i ma yalzimuhi, ya itu boleh. Ma yalzamuni atau an jami'i waladi, ya fardholillahi ta'ala. Intinya adalah zakat fitrah itu dikeluarkan ya oleh penanggung jawab rumah itu. Ya, yang menerima ajrakallahu fi ma a'taitu wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Itu qabul daripada yang menerima zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang kedua, ada yang memberikan, itu muzaki namanya. Kita semua nih ya. Yang ketiga, ada yang menerima, mustahik zakat. Yang keempat, ada makanan yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat mal. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat mal? Pertama, milik orang Islam. Kembali lagi nih syaratnya, syarat wajib zakat mal harus orang Islam. Jadi kalau dia bukan milik orang Islam, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, hartanya berkembang. Apa itu berkembang? Memberikan keuntungan, menghasilkan pemasukan, bertambah meningkat setiap tahunnya. Rumah yang dikontrakin ada hasilnya, berkembang, wajib dizakatkan. Rumah mewah tapi nggak ada hasilnya karena dia ditempati untuk pribadi, nggak ada zakat fitrah. Mobil mewah karena dipakai nggak ada menghasilkan, tidak wajib zakat. Motor, mobil dipakai lalu menghasilkan seperti Grab, Gojek, ya, atau kontrakan rumah,
ada hasilnya 85 juta setahun, maka wajib dizakatkan. Kenapa? Karena harta itu berkembang. Jadi bukan masalah mewahnya, tapi berkembang nggak harta kita. Ya apa ya? Apa ya? Yang ketiga, milik penuh. Artinya ya harta itu diperoleh dengan jalan yang halal. Ya, jadi kalau jalan haram hasil korupsi itu tidak wajib zakat. Ya, Allah tidak menerima dari hasil yang haram walaupun dia milik dia sendiri. Tapi karena dari hasil korupsi, hasil riba tidak diterima oleh Allah. Milik penuh, kekayaan itu konkret diperoleh dengan jalan yang halal. Syarat yang keempat, lebih dari kebutuhan biasa. Nah ini nih, uangnya 100 juta setahun, harusnya kan zakat mal. Tetapi dia punya kebutuhan yang sehari-hari ternyata 120 juta, berarti nggak wajib zakat, Pak. Jadi lebih dari kebutuhannya. Kalau nggak ada lebih ya nggak wajib walaupun uangnya 100 juta juga. Contoh kebutuhan itu kebutuhan makan, pakaian, pendidikan, kesehatan. Nah itu maka belanja kesehariannya lebih dari 85 juta, tapi lebih dari maka tidak wajib zakat. Jadi harus lebih dari kebutuhan biasanya. Nah, jadi indah sebenarnya Islam itu kalau kita pahami. Yang kelima, bebas dari hutang. Nah ini saya jelasin. Nah itu yang ngaji kan orang-orang kaya semua tuh di Gandaria gitu ya, yang uangnya miliaran ya. Orang rumahnya nih saya tanya, di rumah ini harganya berapa? Murah Ustaz, cuma 20 M. Wah, 20 M. Kalau tanahnya murah Ustaz, 50 juta semeter. Allah, berarti orang sini kaya-kaya. Nah, tetapi umumnya orang kaya sekarang Pak pasti punya hutang. Walaupun di perusahaannya banyak pasti punya hutang. Ternyata wajib zakat itu kalau orang gak punya hutang. Kalau dia punya hutang, lunaskan dulu hutangnya. Lunaskan dulu. Kalau ada sisanya baru dia wajib zakat. Begitu. Hutangnya harus dibayarin dulu. Ya Allah. Ada yang ngomong, Ustaz zaman sekarang nggak mungkin orang nggak punya, nggak ada. Kalau dia berusaha nggak punya hutang bisa. Ya kan Pak ya? Kita berusaha nih, ya Allah jangan saya punya hutang. Coba dah. Usaha itu Allah karuniakan kemudahan. Akhirnya nggak punya hutang. Motor, mobil, hutang Ustaz. Ya insya Allah kalau Allah berikan kemudahan, ada orang yang beli motor, beli mobil cash, beli rumah cash, semuanya serba cash. Wah itu luar biasa, masya Allah. Bebas dari hutang. Orang punya hutang nggak wajib zakat. Oh alhamdulillah Ustaz, saya mau punya hutang. Ini nggak wajib zakat berarti ya. Yang keenam, syarat wajib zakat nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas setahun Pak ya. Dia punya emas 100 gram tapi dipakai, nggak wajib zakat Pak. Apa dipakai? Dipakai istrinya kondangan, dipakai istri kemana-mana, gelang, kalung, ada 80 gram, bahkan 100 gram, nggak wajib. Emas yang dimaksud emas yang disimpan ada hasilnya wajib zakat. Kalau dipakai nggak wajib zakat. Atau ada hasil daripada usahanya sampai awal, artinya sampai setahun, sejumlah yang ditentukan yaitu 2,5%, ya kan? Kalau pertanian Pak itu lebih gede, bahkan pertanian itu kalau hasilnya dari air yang mudah tanpa irigasi 10%, kalau airnya susah irigasi 5%. Kalau punya kambing lebih dari 40 ekor kambing, maka 1 ekor wajib dikeluarkan zakat malnya. Nah, masih kurang juga berarti belum zakat. Ya Pak ya. Siapa saja yang wajib zakat? Semua yang memiliki hasil dari usahanya, industri, perhotelan, perdagangan, jasa. Jasa ini ya bisa guru, notaris, ustadz, ya kan, kemudian hakim, jaksa, pengacara, itu kan jasanya kan, perbengkelan, akuntansi, dokter, nah itu wajib tuh.
pendapatan, gaji, honor, THR, lembur, wajib zakat. Kalau dapat 5 gram emas, kalau enggak ya enggak wajib. Merbot nih. Kalau gajinya 85 gram emas, 85 juta merebut gaji setahun, wajib. Uang simpanan, nah kalau punya uang simpanan mana di bank, deposit, tabungan, ya kan ya? Wah kan itu masya Allah 271 triliun. Itu zakatnya berapa itu ya? Ya Allah, haram ya. Ya utang lagi ya. Allah Akbar. Saham, obligasi, perkebunan, artinya itulah wajib zakat. Nah, ya wajib zakat. Seandainya kata Profesor Dina Pidudi, umat Islam yang kaya di Indonesia sadar dan dia jujur ngeluarin zakat malnya, itu utang Indonesia yang lebih dari 6.000 triliun, 7.000 bahkan hampir 8.000 triliun itu bisa lunas Pak. Orang miskin itu nggak ada yang miskin di Indonesia ini. Kalau seluruh orang kaya di Indonesia yang muslim mengeluarkan zakat malnya dengan jujur, dan kadang-kadang nggak jujur. Buktinya nggak jujur belum tentu uangnya itu 2,5%, paling yang dikeluarkan cuma 1%. Kalau cuma 100 juta 2,5% kan kecil. Tapi kalau udah 100 miliar triliunan, nah itu kan tuh menteri-menteri, anggota DPR yang gajinya miliaran triliunan, pengusaha-pengusaha itu kan. Wah, itu 2,5% ya Pak, bisa miliaran, bisa miliaran. Iya, Pak, kan masya Allah. Nah ini namanya zakat mal, ya zakat mal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, zakat mal untuk mensucikan harta. Kemudian mustahik zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah jelaskan secara jelas mustahik zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu pertama untuk orang fakir, wal masakin kedua orang miskin, wal amilin 'alaiha ketiga panitia amil zakat, wal mu'allafin qulubuhum yang keempat mu'allaf orang yang masuk Islam agar hatinya semakin dekat dengan Islam, wal gharimin orang yang punya budak ya, artinya orang yang dulunya budak ya dimerdekakan budaknya ya kan, wa fisabilillah orang-orang wa fi riqab dulu wa fi riqab itu budak, wal gharimin orang yang gharim orang yang punya hutang, orang yang itu mustahik zakat, wa fisabilillah orang yang di jalan Allah, wa bisabil dan orang yang dalam perjalanan. Faridatun min Allah wallahu alimun hakim. Mari kita jelaskan satu-satu. Fakir, apa itu fakir? Orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, enggak ada penghasilan, udah miskin belangsak, namanya itu fakir. Tahu belangsak Pak? Enggak punya kerjaan, pengangguran, enggak punya duit. Nah, itu fakir namanya. Itu orang yang wajib banget menerima zakat, mustahik zakat. Yang tahu fakir siapa ini? Nah, ini kerjasama sama RT RW, tahu dia orang fakir. Yang kedua miskin. Orang miskin itu ada pekerjaan, ada hasilnya, tetapi kurang untuk kebutuhan sehari-harinya. Anaknya 10, ya kan ya. Penghasilannya 1 juta sebulan, pengeluarannya 2 juta. Berarti dia miskin. Dia miskin. Ya tuh. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari Pak ya. Tapi kalau untuk beli motor, mobil lah itu beda. Itu bukan miskin namanya. Yang ketiga amil zakat, panitia zakat. Siapa itu? Orang yang mendapatkan tugas mengumpulkan, ya mencatat, meneliti, menghitung, menyetor, menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ini amil zakat, panitia zakat. Yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam lalu dia berhak menerima zakat. Yang sebelum Ramadan kemarin saya ikut ngisi pengajian untuk para mu'allaf. Jadi dompet du'afa itu lengkap banget, diantaranya dia ada pesantren mu'allaf. Pesantren mu'allaf
Jadi itu yang ngaji itu Pak dapat duit setiap dia ngaji. Ya, Masya Allah. Karena memang dia mu'alaf, berhak menerima Islam, berhak mendapatkan zakat. Dia ngaji, diajarkan Islam dari awal, bagaimana cara sholat, cara puasa, zakat, haji, sampai hal-hal yang detail tentang Islam. Nah itu mu'alaf, maka dia berhak menerima zakat. Riqab adalah budak, ya, untuk menghilangkan bentuk perbudakan. Riqab ini zaman jahiliyah dulu ada ya. Kalau sekarang bisa dikatakan TKW, orang-orang yang kerja ya, itu juga termasuk budak, ya, pembantu rumah tangga. Kemudian gharimin, orang yang punya hutang, hutangnya untuk kemaslahatan dirinya. Misalnya hutang istrinya melahirkan, gak punya duit, hutang untuk bayar anaknya sekolah. Ini gharimin berhak menerima zakat. Yang ke berikutnya sabilillah. Siapa ini sabilillah? Seseorang atau badan atau lembaga yang bertujuan menegakkan kepentingan agama, kemaslahatan umat, merebut masjid, imam masjid, muazzin masjid. Nah itu sudah bilang santri, ya kan ya, yang belajar menjalankan fi sabilillah itu, apalagi ya di Palestina itu fisabilillah semuanya itu ya. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil siapa dia? Orang yang mengadakan perjalanan, lalu ya perjalanan itu bukan untuk maksiat. Contohnya jamaah tabligh lah ya. Jamaah tabligh itu dari masjid ke masjid, lalu berdakwah, lalu kekurangan biaya, maka dia berhak menerima zakat. Ibnu Sabil namanya. Nah ini namanya mustahik zakat. Lalu sekarang apa manfaat dari zakat? Baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf. Pertama, mensucikan hatinya dari sifat kikir, bakhil, pelit, serakah. Allah hilangkan dari sifat-sifat kikir, bakhil, dan serakah. Ya. Ini yang menyebabkan hartanya jangan sampai seperti Qarun, nggak ada manfaatnya. Yang kedua, hartanya jadi bersih, dibersihkan lewat zakat. Ya, kenapa? Karena ketika dia mengeluarkan zakat itu, harta itu dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran. Jadi kalau orang tidak mengeluarkan zakat, sama aja dia makan, buka puasa sahur, tapi nggak pernah BAB. Gimana kira-kira? Mulus, sakit perutnya sehari 2 hari. Iya Allah. Yang ketiga, ada kepedulian sosial. Ini yang disebut dengan soleh sosial. Orang bertakwa itu orang yang soleh ritual sekaligus sosial. Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh ritual, sholat, zikir, baca Quran, tarawih, tadarus, i'tikaf. Soleh sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf. Gitu. Menanamkan perasaan cinta terhadap orang yang lemah. Lalu bukan hanya ternyata kekayaan itu semakin bertambah. Ya, orang yang memberi zakat, infak, sedekah, wakaf itu justru hartanya bukan berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Intal rizqa bis-sadaqah", cari rezeki dengan bersedekah. Kalau kamu takut miskin, sedekahlah. Kalau kamu takut susah, berinfaklah. Justru dengan kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu, harta itu semakin bertambah. Tidak ada orang gara-gara sedekah jatuh miskin. Dulu saya pernah tausiah seorang dermawan nyantunin yatim 1.500 orang. Dulunya cuma 20 orang, dulunya cuma 5 orang. Setiap tahun dia nyantunin yatim, sekarang sampai 1.500 orang. Ya itulah berkahnya harta karena diberikan. Bahkan di Malang itu lagi viral nih ya, orang yang sholat itu dapat duit lah. Orang kaya kasih duit tuh. Pokoknya semakin itu sampai keluar-luar sholat. Sholat subuh 50.000 hari Jumat, hari biasa 20.000. Sholat taraweh 50.000. Oh, setiap sholat tuh, masya Allah. Coba kalau di pondok begitu, wah sampai keluar-luar sholatnya. Itu sering sholat dibagi-bagi duit di Malang gitu ya. Yang ada viral kan di Malang. Di Malang ya? Iya, ke Malang ya. Pose berapa?
Lalu orang yang mengeluarkan zakat terhindar dari ancaman Allah, ya kan ya. Nanti di akhirat itu dia akan akan menyetrika hartanya itu, disetrika dengan hartanya ya. Auzubillahi min dzalik. Orang mengeluarkan zakat, infak sedekah itu masuk surga lewat pintu khusus namanya babus sakhoya, pintu dermawan. Kalau orang puasa namanya babur royan, pintu untuk orang yang berpuasa. Nah, inilah ya hikmah daripada kita mengeluarkan zakat. Apalagi menolak bala musibah. Jadi musibah itu dijauhkan dari orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Bukan hanya itu, Allah akan menyembuhkan sakitnya kalau dia sakit. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini diantara manfaat daripada mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, semoga tausiah hari ini membangkitkan semangat kita untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sebenarnya pada intinya zakat, infak, sedekah, wakaf itu bukan kebutuhan fakir miskin. Itu sebenarnya kebutuhan kita yang butuh. Seandainya tidak ada syariat zakat, infak, sedekah, bagaimana caranya kita membersihkan harta kita? Bagaimana caranya supaya harta kita berkembang? Bagaimana caranya supaya kita sehat? Supaya dijauhkan dari musibah? Nah, Allah kasih syariat zakat, Allah kasih syariat infak, Allah kasih syariat sedekah, bahkan Allah kasih syariat wakaf. Maka harta itu menjadi bertambah. Bal yasdad. Karena setiap pagi malaikat mendoakan orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Semoga semuanya kita diberikan karunia Allah bisa mengeluarkan yang namanya zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan Allah terima zakat, infak, sedekah kita, wakaf kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati wa karamati wal mu'jizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy